Terima kasih, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil katalino bacuramen kasaruga, bahasa ingat kajubata. Harus. Menanggapi pemberitaan yang di beberapa media daring terkait pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum, jaringan perpipaan dan sambungan rumah di Desa Godang Damar dan di Desa Papan Uduk di Kecamatan Lembah Bawang. Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang merasa perlu menyampaikan klarifikasi resmi demi memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat dan menghindari opini yang tidak berdasar. Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang menegaskan bahwa seluruh proses pekerjaan telah dijalankan dengan sesuai prosedur, peraturan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terlebih lagi, kegiatan kita SPAM ini adalah kegiatan proyek strategis daerah, di mana dalam pelaksanaannya semua kegiatan ini dilaporkan dalam MCP KPK, dan dalam pelaksanaannya juga kita melibatkan dari inspektorat untuk probity auditnya, dan juga karena proyek strategis daerah kita minta pengawalan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang. Yang pertama, pembangunan SPAM Godang Damar sampai saat ini realisasi fisiknya sudah 100%. Terkait tudingan bahwa pekerjaan Godang Damar dengan nilai 3 miliar 4 juta rupiah 780.000 bermasalah dan tidak berfungsi, kami sampaikan fakta di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, lokasinya ada di Kecamatan Lembah Bawang, sumber dananya adalah dak fisik penugasan, nilai kontraknya 3 miliar 4.780.000, nomor SPK-nya 600.1.16/01/SP PK SPAM PUPRCK. Tanggal kontraknya kita berikan kontrak di tanggal 23 Juli 2025. Masa pelaksanaannya adalah 150 hari kalender. Masa pemeliharaannya adalah 180 hari kalender. Kontraktor pelaksana adalah CV Pangkalan Bangun Borneo Berkarya dengan konsultan pengawas ADF CP Vanisia Family. Progres fisik per tanggal 19 Desember telah mencapai 100%. Fungsional, bangunan intek dan reservoir telah selesai dibuat dan berfungsi optimal. Nanti mungkin dokumentasinya kita sampaikan. Dan air telah mengalir sampai ke sambungan rumah warga penerima manfaat. Penerima manfaat ini adalah kegiatan yang menjadi dasar kami mengusulkan untuk DAK, dan itu diusulkan oleh Kepala Desa by name by address. Jadi orang yang dapatkan manfaat itu adalah memang data-data yang memang kita dapatkan fix dari Kepala Desa. Terus kualitas teknis telah dilakukan uji tekan, pressure test, dan pengetesan teknis sebelum proses PHU. Jadi kita melakukan pemeriksaan dulu, mulai dari kekuatan tekan dan segala macam apakah sudah sesuai dengan perencanaan kita. Jadi bahwasanya tuduhan intake asal jadi adalah tidak benar. Memang di intake itu ada beberapa pipa-pipa lama, terutama pipa Pansimas kalau tidak salah, yang memang sudah tidak berfungsi, tapi bukan pipa yang menjadi kegiatannya kita. Terus yang kedua adalah pembangunan SPAM Desa Papan Uduk. Nah, Desa Papan Uduk ini kontraknya nilainya adalah 4.094.135.000 rupiah. Yang diberitakan adalah gagal total. Berikut penjelasannya, informasi paket pekerjaan pembangunan SPAM dan perpipaan dan sambungan SR Desa Papan Uduk. Lokasi masih di Kecamatan Lembah Bawang. Sumber dananya juga dari dak fisik penugasan. Nilai kontrak itu tadi 4.094 juta. Terus untuk nomor SPK-nya 600.1.16/02/SP-PK SPAM PUPRCK, tanggal kontrak sama 23 Juli 2025, masa pelaksanaan 150 hari, masa pemeliharaan 180 hari kalender ya.
kontraktor CV Batara Altarjaya, konsultan CV Vanisia Family. Status kontrak Dinas PUPR mengakui adanya kendala teknis di lapangan, baik distribusi pipa dan kondisi medan menuju intake yang cukup berat sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan belum mencapai 100% pada batas akhir 19 Desember 2025. Tindak lanjutnya, sesuai aturan yang berlaku, Dinas PUPR telah melakukan mekanisme adendum kontrak. Jadi kita melakukan adendum kontrak, memberikan perpanjangan waktu untuk kontraktor untuk memperbaiki permasalahan yang ada dengan melakukan penalti denda 1 per mil per hari keterlambatan. Kendala teknis saat ini sedang dilakukan investigasi mendalam terkait sumbatan dan tekanan udara yang terjebak pada jaringan pipa transmisi yang menyebabkan tekanan air tidak optimal. Jadi permasalahan ini adalah dari intake ke reservoir. Jadi pada saat kita melakukan pengecekan, ternyata air itu tidak maksimal. Ternyata di dalam pipa dari intake menuju reservoir itu terjadi banyak permasalahan ya, sampah, kertas semen, batu, dan udara yang terjebak sehingga air yang mengalir ke intake ke reservoir itu tidak maksimal. Inilah yang sedang kami lakukan pemeriksaan. Salah satunya dengan kalau memang pipanya udah sulit, yang dipasang itu sulit untuk dicari permasalahannya, kita ganti pipa saja, dan itu yang akan dilakukan oleh pelaksana. Info lapangan, beliau sudah menyiapkan ada sekitar 30-an batang pipa untuk mengganti pipa-pipa yang pada saat mungkin pada saat kita melakukan perbaikan itu barang-barang yang di dalam pipa itu tidak bisa dikeluarkan lagi, sudah kita ganti pipa gitu. Nah, terus dari info yang ada di media bahwasanya pertanggal 19 air tidak ada di reservoir, itu karena alur dari intake menuju reservoir itu kita kunci karena kita sedang mencari permasalahan itu. Jadi tidak mungkin dong airnya lalu penuh sedangkan pipanya lagi kita bongkar, kan seperti itu. Tetapi pada saat kita coba kemarin di server dan di SR itu air pada saat kita terakhir melakukan pemeriksaan itu air ke SR itu ada mengalir cuman kecil. Jadi kami harus memperbaiki ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat perbaikan itu bisa selesai. Dan untuk adendum kontrak perpanjangan waktunya kita memberikan kesempatan maksimal 50 hari denda 50 hari untuk perpanjangan waktu perbaikan itu. Tetapi kalau misalnya permasalahan ini bisa diselesaikan cepat, nah kita tinggal berhitung setelah mereka melaporkan, setelah kegiatan ini bisa teratasi, kita melakukan pemeriksaan ulang, kita cek ulang. Kalau sudah berfungsi baik semuanya, dan pada saat kita melakukan pemeriksaan ini kita pasti melibatkan dari kejaksaan dan dari inspektorat. Nah setelah itu kita baru melakukan serah terima. Jadi sampai saat ini PHO-nya belum dilaksanakan ya untuk yang Pepanuduk, karena itu tadi ada permasalahan itu. Sebenarnya kalau berbicara isian kontraknya itu sebenarnya sudah selesai, tapi permasalahannya karena ada kendala itu tadi, sumbatan di pipa. Nah untuk yang lain-lainnya, kami menegaskan bahwasanya tidak ada praktik penyelewengan dalam proyek ini. Setiap rupiah anggaran DAK fisik penugasan tahun 2025 dikelola dengan prinsip akuntabilitas. Kami mengapresiasi kontrol sosial dari masyarakat, namun kami meminta agar informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan dan data teknis sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Tidak benar bahwa proyek ini terbengkalai. Kami terus mengawal hingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami berharap teman-teman juga bisa langsung, karena kegiatan ini adalah ajuan dari Pak Kades, mungkin bisa bertanya langsung dengan kepala desanya di masing-masing kegiatan yang kami lakukan, karena kegiatan-kegiatan ini tidak terlepas dari perannya Pak Kades untuk kegiatan ini. Terus masyarakat, jujur ada beberapa yang memang untuk azas manfaat itu memang tidak bisa kami layani karena secara teknis ada beberapa rumah yang titik rumah itu terlalu tinggi karena sistem yang kita pakai adalah sistem gravitasi. Jadi saluran SR itu tidak bisa nyampe ke rumah itu. Jadi
kalau memang ada bahasa, oh tidak semua menerima manfaat, iya, karena sesuatu dan lain hal. Tetapi paling tidak dalam kontrak jumlah SR yang tercantum di dalam kontrak, kami berusaha semaksimal mungkin itu bisa terpenuhi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacurangin, Kasaruga, Basengat, Kajibata. Terima kasih.